warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak. Perkenalkan, saya Veronica, saya mahasiswa dari IPS UNM. Di sini tujuan saya ingin mengajar itu sebagai tanda tugas saya. Saya ingin bertanya-tanya sedikit, apakah Ibu bersedia? Ya, boleh. Kalau Ibu mengizinkan, langsung saja kita mulai. Dari pertanyaan pertama, gimana Ibu keadaannya, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat, Mbak. Ibu mempunyai anak berapa nih? 3, Mbak. Mempunyai anak 3. Yang anak pertama udah usia berapa? 19, Mbak. 19 tahun. Dengan Ibu yang mempunyai anak 3, terus anak pertama udah 19 tahun, yang Ibu rasakan gimana? Karena usia saya mungkin sudah hampir 50 juga ya, Mbak ya. Sudah mulai capek itu, Mbak. Mudah lelah. Oh, udah lelah ya. Terus untuk masalah tidurnya itu sulit nggak? Kan saya jarang tidur siang gitu, Mbak. Jadi setelah imsak itu biasanya langsung bisa tidur. Iya. Untuk kayak insomnia, pernah nggak mengalami insomnia gitu, selama Ibu mempunyai anak kayak itu? Mungkin bisa disebut insomnia atau bukan ya, Pak. Kadang misalnya tidurnya terlalu gasik gitu, Ya. terus malam bangun memang kadang-kadang sulit untuk tidur lagi gitu. Itu berjangka waktu sampai 3 bulan nggak? Enggak, cuma kadang-kadang ya. Kalau cuma kadang-kadang ya wajar aja, banyak orang kan seperti itu. Iya. Ya. Untuk merasakan gelisah nggak? Jarang juga sih, Mbak. Mungkin kalau sedang ada masalah gitu, nah kadang gelisah gitu. Nah, kan ketika Ibu mempunyai masalah tentang anak, mengurus anak atau gimana, Ibu itu gimana cara mengekspresikannya? Apakah Ibu merenung di kamar terus lalu menangis atau gimana? Ya kadang-kadang kalau masalahnya agak berat, paling ya bicara-bicara dulu dengan Bapak E gitu. Kayak kadang kalau misalnya agak berat lagi belum dibicarakan sudah nangis dulu juga pernah gitu. Ya, pokoknya saling bertukar pikiran ya. Iya, Kalau berarti anak ikut campur enggak? Maksudnya dalam keluarga itu anak dicampurkan dengan masalah kayak untuk memecahkan masalah itu enggak? Kalau masalah tentang anak-anak ya berarti konsultasinya dengan suami, Mbak. Tapi jarang juga sih ada masalah yang berat gitu. Oh iya. Seperti itu mungkin cukup ya. Saya bertanya, mungkin lain waktu saya akan ingin bertanya yang lebih dalam. Iya, boleh. Itu saya cukupkan. Sebelum saya berkata, ada yang ditanyakan sebelumnya? Itu loh, Mbak, tentang tensi itu loh. Oh iya. Saya kan maaf ya pakainya kan KB-nya KB suntik gitu. Yeah. Nah, pernah ketika mau ditensi itu tensinya itu 160 gitu. Nah, tapi terus sama bu bidanya itu disuruh nunggu beberapa saat terus dicoba lagi tensinya gitu. Terus jadinya 140. Nah, kalau 140 kan belum berani nyuntik juga. Nah, akhirnya diulangi lagi yang ketiga tapi akhirnya kok bisa jadi 120 gitu. Apa sebabnya gitu? Ibu sebelumnya beraktivitas kayak Ibu dari rumah ya ke paling perjalanan gitu loh. Ya. Itu bisa mempengaruhi kan ketika kita berjalan dari sini sampai depan pun itu kita organ kita juga bekerja kan, kayak jantung kita, terus hati kita otomatis meningkat gitu. Nah, ketika kita mau periksa dan itu untuk menstabilkan KB-nya itu kita tunggu dulu benar-benar itu normal. Kalau ketika tinggi kan biasanya enggak bisa disuntik. Nah, dalam keadaan tenang lah, dan itu ibaratnya kayak kita istirahat gini tenang dan pikiran kita tenang, itu akan tensinya itu akan menurun. Ya, terus satu lagi, Mbak, itu kan ketika pertama di tensi itu kan tangan kanan, terus yang kedua juga tangan kanan gitu sudah mulai turun tapi masih tinggi juga kan belum bisa. Terus yang ketiga itu
tangan kiri akhirnya tensinya hanya 120, berarti kan berani nyuntik. Nah, sepengetahuan saya itu ada bedanya nggak mengapa tangan kanan dan tangan kiri akhirnya turun yang tangan kiri gitu loh. Iya. Kalau secara keperawatan ya, yang namanya tensi kalau udah dibilang 3 kali atau 2 kali pun itu harus berpindah. Soalnya apa? Ketika pembuluh darah yang kita pompa itu kan akan membesar. Nah, takutnya ketika kita pompa lagi pembuluh darah itu akan pecah. Seperti itu. Nah, itu kan sebenarnya 3 bulanan ya Mbak. Sebelumnya saya taunya kok tangan kiri bisa 120, berarti saya 3 bulan nanti saya tangan kiri aja lah gitu. Berarti nggak seperti itu ya. Enggak berpengaruh. Jadi Oh iya. Berarti tidak pengaruh tangan kanan dan kiri gitu loh. hanya saja itu kan kalau udah kebanyakan di tensi itu kan akan pecah pembuluh darahnya, jadi diganti sebelahnya seperti itu. Makasih. Ada yang pertanyaan? Sudah cukup, makasih. Sebelum saya mengucapkan, saya akan mendoakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si adil basya isfan tasadil asfa ila subulka asfa ala sebelumnya saya mohon maaf Bu apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Ibu. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.